Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi channel saya Afi Audio TV. Kali ini saya ingin bagikan tutorial ya, bagaimana cara mengerut ini ya STB Huawei 6108 V9 ya. Dalam melakukan pengerutan STB IndiHome ini, kita memerlukan bermacam program ya. Yang pertama kita download program STB Manager Tool ya. STB Manager Tool ini kita download ya, STB Manager Tool ya, ini ya, program ini kita download. Nanti setelah kita download, kita install, tampilan program tersebut akan kayak gini ya. Nah, tampilan program tersebut seperti ini ya. Setelah kita mendownload program STB Manager Tool, kita juga memerlukan berbagai macam ini ya, berbagai macam software ya, berbagai macam software. Software tersebut kita download di ini ya, software APK Android ya, APK Android. Nah, ini ya. Ini ya, kita download di APK Android ya. Nanti kita masuk ke APK Pur ini, kita download apa yang kita mau ya. Misalnya YouTube ya, YouTube. Ini ya, nanti kita tinggal download. Ini ada YouTube Tube, YouTube Android TV. Kita tinggal download, kemudian kita simpan ya. Setelah itu, setelah kita download berbagai macam APK yang kita butuhkan, kita langsung ke berikutnya. Kita pasang STB ini ke televisi ya, pakai HDMI. Yang harus kita lakukan adalah apabila menekan hidup ini, kita juga menekan tombol ini ya, tombol ini cepat ya. Nah, kita tekan begini ya. Nah, kita hidupkan, kita tekan sambil kita tekan tombolnya ini ya. Terus sambil kita perhatikan lampu indikator ini ya. Nah, apabila lampu ini sudah berkedip-kedip hijau merah, nah berarti format sudah terbuka ya. Ini ya filenya ya. Untuk STB ini kita masuk ke file ini dulu, ke file 5 dulu ya, 5 factory reset. Kemudian kita reset dulu ya. Kita hapus seluruh data yang ada di STB ini ya. Kita delete ya. Nah, ini ya, sudah menghapus. Setelah menghapus, data sudah terhapus ya. Ini sudah booting. Kemudian kita matikan lagi ya. Kita hidupkan seperti tadi ya. Kita hidupkan sambil kita tekan-tekan ini ya. Nah, kita tekan-tekan ini terus. Terus kita tekan ya sampai keluar merah api, berarti sudah tampilan sudah keluar ya. Ini ya,
Kemudian langkah berikutnya, kalau yang pertama kita tekan di pin nomor 5 ya, factory reset. Kemudian yang kedua kita tekan di apply update from backup ya. Kemudian kita OK ya. Kita arahkan ke bawah. Nah, update zip kita OK ya. Ini sudah pembaruan sistem ya. Jadi sistemnya ini diperbarui sehingga bisa menerima data ya. Tunggu sampai proses selesai ya, 100% ya. Dan dalam proses ini kita tidak boleh mematikan STB secara langsung ya. Langsung kita matikan, kita takut, jangan ya. Biarkan proses ini 100%. Apabila kita lakukan hal tersebut, STB kemungkinan akan rusak ya, bisa akan ngehang ya, bisa gitu ya. Biarkan 100%. Sudah. STB sudah booting ya, biarkan jalan dulu. Ini ya, setelah membuka, welcome to YusTV ya. Untuk tampilan ini nanti kita bisa ganti sama launcher ya. Kita download launcher sehingga waktu loading pertama akan keluar launchernya ya. Memang kalau SCP ini agak lama, tapi terkenal jadul ya. Ini setelah tampil, kalau pertama memang loadingnya agak lama ya. Setelah tampil, kita arahkan ke STB pengaturan ya, STB pengaturan. Ini kita buka jaringan ya, pengaturan jaringan. Ini jaringan ke WiFi. Ini kita buka ya, dengan menekan yang ini ya, kita buka ya. Nah, kita buka SCB mencari jaringan ya. Ini kita masuk ke jaringan 7G ya. Oke, tekan OK. Kita masukkan password sandi WiFi kita ya di sini ya. Kita masukkan. Nah, kita masukkan sandi WiFi kita. Setelah itu, setelah masuk, kita tekan ke ini ya, next ya, ke next. Sudah. Setelah next sudah, kemudian kita confirm ya. Nah, ini kita sudah mendapatkan alamat IP ya. Sudah mendapatkan alamat IP, kemudian kita kembalikan lagi pakai ini back. Nah, back. Kemudian kita lakukan, kita masuk ke pengaturan tambahan ya, tambahan. Ini pengaturan bahasa, ini yang perlu kita rubah. Ini keamanan ya, di keamanan ini memelihara koneksi jarak jauh nonaktif ya, kita aktifkan. Nah, kita aktifkan. Oke, sudah aktif. Oke. Kemudian kita kembali lagi. Kita aktifkan sumber pengaturan instalasi aplikasi yang tidak diketahui ya. Ini masih nonaktif ya. Kita aktifkan ya. Oke. Kembali. Kita hanya perlu mengaktifkan ini ya, memelihara koneksi jarak jauh dan sumber pengaturan instalasi yang tidak diketahui, kita aktifkan ya. Kemudian kita ke pengaturan ini ya, ke pengaturan waktu dan tanggal. Ini tanggal ini masih tahun 2014 ya.
Untuk mengatur waktu dan tanggal, kita ini ya, ke pengaturan lanjutan ya, kita oke. Ini kita masukkan kode 2 salah saya. Kita masukkan kode 8 2 8 8 ya. Kemudian kita konfirmasi ya. Oke ya. Setelah itu tampilannya begini ya. Kemudian kita masuk ke pengaturan NTP ya, ke pengaturan NTP ini yang bawah. Oke. Ini ya, ini harus pakai pengaturan NTP, pakai mouse bentar. Ini ke pengaturan NTP ini ya, pakai mouse ya, lebih enak. Kita hapus ya, kita hapus. Kita hapus, kita masukkan ini ya, apa, kode lain ya. Kita masukkan 192 ini ya, 192 titik 168 titik 1 titik 9 ya. Ini ya, yang alamat server kita masukkan kode 192 titik 168 titik 1 titik 9 ya. Untuk alamat cadangannya ini kita hapus dulu, kita tuliskan pol huruf kecil ya, huruf kecil titik NTP titik ORG ya. Ini ya, jadi kita masukkan ini ya, 192 168 11 pol NTP ORG. Kemudian kita config ya. Ya, setelah itu sudah, kita tunggu. Nah ini ya, kalau sudah tampil NTP sukses, kita kembalikan ya, kita kembalikan back. Ini ya, setelah back waktu sudah berubah ya, tanggal 2003 ya, 2003 sudah berubah. Kemudian kita kembali lagi ya, kembali lagi ke wifi ya. Ini kembali lagi ke wifi, kita tekan pengaturan IP ya. Jadi kita tekan di wireless ini ya, tekan ke pengaturan IP. Nah, ini ya. Nah, ini untuk melihat IP ya. Ini IP-nya, alamat IP-nya kita memerlukan alamat IP ya. 192.168.1.10 ya. Ya, setelah kita catat alamat IP ini, kita ke komputer ya. Setelah kita masuk ke PC, kemudian kita buka program CMD Tool ya, CMD Tool yang kita download lagi. Langkah yang pertama kita tekan yang ini ya, kita tekan ini ya. Ini di program CMD Tool ada lisensi dat, kita tekan ya. Ini sudah ya, sudah unlock ini. Kemudian setelah itu kita tekan yang ini ya, klik ya, ini ya. Nah, tampilannya sudah berubah gini. Kita masukkan IP ke sini ya, IP ke sini ya. IP tadi 192. IP
di sini ya. 192 168, kemudian 1 ini 10 ya, 110. Sudah, setelah IP sudah dimasukkan di kolom ini, kita masukkan password ya. Passwordnya kita lihat di CMD Tool ya. Kita buka CMD Tool. Nah, ini STB Manager Tool ya. Ini ya, kita buka di SCP Huawei ini Huawei, ini passwordnya ini ya, password ini ya, ini passwordnya, ini kita copy ya, kita copy ya, ini kita copy. Setelah kita copy, kita tempelkan di sini ya. Sudah. Setelah sudah kita copy password, sudah, kita klik yang ini ya, kita klik yang ini. Sudah ya, ini sudah terhubung ya, antara STB sama program sudah terhubung ya. Ini namanya ini ya, STB C18V901, programnya flashnya 8GB ya. Nah, setelah itu kita klik yang di sini nih ya, di ujung ini kita klik ini, kita centang titik, kemudian kita tekan yang S ini ya. Nah, sudah. Setelah itu kita masuk ke STB Manager Tool ini ya, CMD Tool ya, masuk ke CMD Tool. Nah, ini CMD Tool. Ini APK Android ini kita masukkan ke CMD Tool ya. Ini tadi yang sudah saya download, ini kita masukkan di CMD Tool ya. Nah, setelah APK sudah masuk, kita tekan Run Me ini ya. Ini jangan CMD ini APK kita masukkan sini, kemudian kita tekan Run Me ya. Run Me. Ya, ini sudah masuk ke Run Me. Kita masukkan IP yang tadi ya. IP tadi kita masukkan. IP ini kita hilang dulu. IP 192.168.10 ya. Sudah, kita tekan enter ya. Ini ya, keyboard ini ya, kita tekan enter. Nah, sudah, ini program sudah berjalan ya. Ini sudah berjalan, kita lihat di PC ya. Kita lihat di tampilan ya. Ya, ini ya, sambil kita amati program. Memang agak lama ya, ini sudah terinstall satu, nanti semuanya akan terinstall ya. Walaupun jarak jauh tidak apa-apa, walaupun kita jauh di Malang, kita program ini kalau IP-nya sama bisa aja ya, tidak apa-apa, bisa. Soalnya kita menggunakan WiFi, jadi tidak pandang jauh pendeknya ya, kita hanya memerlukan IP ya. IP itu artinya alamat internet kita ya. Misalnya kita di Jakarta, kita install Jakarta, yang penting tahu IP-nya, bisa ya. Ini
biar program berjalan. Ini program berjalan ya, sambil kita amati di PC ini ya. Ini program berjalan, ini berjalan. Kita biarkan ya, ini berjalan satu-satu. Ini maksudnya CMD ini mendapat IP dari SCB ini ya, kemudian diinstal dari IP ini ke STB ya. Itu sudah berjalan, sudah ada dua ya. Kita push dulu. Ini setelah program terinstall semua ya, kita dapat menikmati siaran televisi Android ya. Ini ya, ini MKC TV Go ini untuk saluran televisi. Aptoid ini untuk mendownload program ya, kayak sama seperti HP ya, seperti apa, Playstore ya. APK TV, APK Pur ini untuk menghapus instalasi APK ya. Nah, demikianlah tutorial yang sederhana ini, mungkin bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang kesulitan dalam mengurut STB IndiHome ya. Salam dari saya.